Tanpa adanya ayah, saya tidak bisa berada di pada titik ini. Ayah adalah sosok yang kuat, yang sangat banyak mengajarkan saya tanggung jawab, disiplin, maupun motivasi yang tinggi untuk dapat diimplementasikan di lingkungan kita. Peran Bapak dalam kehidupan saya sepertinya sangat besar ya. Bukan sepertinya, memang sangat besar. Karena dari sosok ayah itu yang melatih anaknya itu menjadi sosok anak yang mandiri sih ya. Nah, ayah itu mengajarkan kita untuk bisa lebih bertanggung jawab. Sosok ayah itu adalah sosok yang penuh kasih sayang dan mendukung sehingga anaknya bisa belajar menyelesaikan masalah, belajar bagaimana ada di lingkungan sosial. Menurut saya dia adalah panutan yang pertama dan utama di dalam sebuah keluarga. Mungkin orang-orang selalu berpendapat bahwa sosok ayah adalah cinta pertama dari anak perempuan. Saya sangat setuju dengan pendapat itu, karena menurut saya ayah itu sosoknya keras, tapi dia penuh dengan perhatian terhadap anak-anaknya. Dia seorang pekerja keras yang tidak pernah menolak apapun yang anak-anaknya inginkan atau butuhkan. Dan juga ayah adalah orang yang paling pertama maju sebagai garda terdepan ketika anak-anaknya mengalami kesusahan ataupun kesedihan. Beliau itu memberi contoh pertama sebagai seorang kepala keluarga. Sikap tanggung jawabnya adalah hal yang paling utama. Bapak merupakan inspirator terbaik yang sampai saat ini tidak tertandingi oleh siapapun. Sosok beliau itu sangat berperan penting dalam pendidikan dan juga pendidikan saya dan seluruh keluarga saya. Ayah saya itu sering mengajak saya bermain bola di halaman rumah setiap sore, dan juga ayah saya selalu membantu saya ketika saya kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Dan juga pengalaman saya selama menjadi ayah yang sangat berkesan ketika anak pertama saya lahir, itu sangat membahagiakan buat saya. Sebelum saya dikala itu saya sempat di DPR RI, staf ahli di Jakarta, dan ya, setelah saya dapat tawaran untuk kerja di kala itu, saya langsung tanya ke dua orang tua saya harus balik atau tidak nantinya. Dan beliau mengatakan, terserah kamu dekat nyamannya kamu di Jakarta atau di Makassar. Tapi saya memilih untuk dekat dengan keluarga. Momen yang paling mengharukan, yang paling membekas di hati saya ketika bapak saya mendampingi beliau di usia terakhir kalinya. Di situ saya sangat terharu. Ternyata memang sedekat itu, yang dulunya saya di Jakarta dan kembali ke Makassar, beliau 2 bulan setelah saya di Makassar telah berpulang ke rahmatullah. Dan di situ sangat mengharukan dan saya sangat bersyukur karena saya bisa mendampingi beliau di setiap momen terakhir di hidupnya. Dan ya, saya hadir di situ. Semua momen yang dilalui bersama ayah adalah momen yang bahagia karena tidak bisa terulang. Ketika ayah selalu mengatakan bangga untuk semua pencapaian yang sudah saya dapatkan, meskipun bukan menjadi pencapaian terbaik menurut saya pribadi. Lebih tepatnya momen mengharukan kali ya, karena di antara saya bersaudara pada saat itu momennya sedang wisuda sih. Wisuda, dan pada saat sebelum wisuda ibu saya meninggal dunia, dan pada akhirnya di antara saudara-saudara yang lain bapak itu nggak hadir wisudanya kakak yang lain. Nah, karena keadaan momennya ini ibu saya sudah tidak ada, itu suatu kebahagiaan terus sekaligus mengharukan bagi saya kalau bapak saya bisa mengantarkan saya ke tempat wisuda sih. Saya melihat ayah saya ketawa, canda tawa dengan keluarga. Di situ saya sangat melihat kebahagiaan yang ada di muka ayah saya. Momen mengharukan ketika melihat ayah saya down, yang saya anggap ayah itu adalah kuat. Ketika ditinggal orang tuanya, di situ dia menangis. Saya tidak tahu apa yang saya akan lakukan juga ketika orang tua saya ditinggalkan.
Saya sebagai seorang anak itu sangat senang dan bahagia melihat ayah itu tertawa lepas, apalagi melihat anak-anaknya berkumpul, cucu-cucunya berkumpul di rumahnya, di mana anak dan cucunya itu ada jauh dari rumah orang tua. Dan untuk momen mengharukan itu adalah ketika melihat ayah yang sedang sakit stroke. Beliau pasca stroke itu alhamdulillah bisa berjalan. Nah, walaupun berjalan itu sambil menyeret kakinya dan berusaha untuk bisa berjalan normal seperti dulu lagi, tapi ayah sering menepuk-nepuk kakinya. Kenapa kakiku seperti ini? Dia ingin berjalan seperti normal dan bisa kemana-mana bersama anak dan cucunya. Momen bersama ayah itu yang paling berkesan itu waktu sekolah dasar. Saat itu ada kegiatan wisuda santri TPA. Karena berhubung beliau itu sakit, beliau sempat bilang nggak bisa datang. Tapi ternyata beliau datang waktu acara udah hampir selesai. Jadi sempat foto bareng. Itu adalah foto wisuda terakhir bareng beliau. Karena ya udah nggak ada waktu SMP. Ketika aku sebenarnya diberi umur panjang, maunya sih nanti Bapak bisa melihat saya di momen pernikahan saya nanti dengan istri saya. Saya sih bercita-cita mungkin dapat kalau memang saya yang dulu cita-citanya Bapak jadi dokter, semoga nanti saya dapat jodoh dokter nantinya. Jadi ya banyak banget momen yang Bapak harusnya lewatin, karena saya punya kakak perempuan yang memang 4 tahun telah menikah, tetapi kemarin dapat kabar bahagia, dia 4 tahun sudah menikah dan belum punya anak, dan alhamdulillah kemarin itu dia sudah punya anak. Dan di situ saya selalu bilang, seandainya Bapak masih ada, banyak momen yang bisa didapatkan, banyak momen yang bisa kita sama-sama bareng, banyak momen adik saya juga di adik saya pas wisuda itu seharusnya Bapak ada juga di posisi tersebut. Tapi saya selalu berjanji bahwa saya bisa jadi penggantinya Bapak untuk keluarga saya, untuk orang-orang terdekat beliau. Saya selalu ingin jadi posisi dan bisa menggantikan dan lebih baik dari beliau. Ya, dan saya selalu Ya, mungkin saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga kata maaf. Kenapa hanya itu? Karena menurut saya untuk barang sendiri pun ayah bisa mendapatkannya sendiri. Terima kasih ayah sudah menjadi ayah terbaik untuk saya. Terima kasih untuk semua yang sudah ayah lakukan dan ayah korbankan sampai saya berada di titik ini, meskipun bukan menjadi yang terbaik. Dan maaf untuk semua pencapaian-pencapaian saya yang mungkin belum menjadi yang terbaik. Hal yang saya akan berikan tentunya kebanggaan kepada ayah saya, bahwa inilah Tri dengan bisa berdiri dengan kaki sendiri, bisa mendiri, bisa bertanggung jawab sesuai dengan ayah selama ini sudah ajarkan. Terima kasih juga ayah sudah menjadi panutan, sahabat, orang tua yang baik bagi saya dan keluarga. Untuk saat ini sih kayaknya tidak ada jasa dari orang tua yang sepertinya bisa kita balas dari bentuk barang maupun dari segi materi. Tapi hal yang sampai saat ini yang ingin saya memberikan kepada bapak saya itu sepertinya naik haji. Saya ingin banget lihat bapak naik haji. Yang paling saya ingin berikan ke ayah saya itu adalah sebenarnya perhatian, dan ingin membuat ayah saya bangga dengan diri saya. Yang paling sih beliau berumur panjang, jadi masih bisa kumpul bareng. Mungkin bisa saya buatin kue begitu. Ingin mengajak ayah beribadah bersama, mungkin di Mekah bersama ayah, ibu, dan seluruh keluarga. Itu sih.
Selamat Hari Ayah untuk seluruh ayah maupun bapak-bapak di luar sana. Semoga semuanya sehat walafiat, diberikan kekuatan dan kemudahan dalam mencari rezeki untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Untuk seluruh ayah di luar sana, selamat Hari Raya. Untuk seluruh ayah yang ada di seluruh Indonesia. Selamat Hari Ayah buat ayah-ayah hebat di luar sana. Terima kasih sudah mendidik kami menjadi anak yang bisa mandiri, melakukan sesuatu dengan rasa tanggung jawab kami. Semoga selalu sehat. Selamat Hari Ayah untuk seluruh ayah. Semangat. Terima kasih atas lelahnya berjuang untuk keluarga. Semangat, jangan pernah menyerah. Terima kasih ayah. Buat ayah, seluruh ayah di luar sana, selamat Hari Ayah. Semoga kita bisa memegang peran sebagai ayah ini dengan sebaik mungkin agar bisa memberikan generasi penerus yang lebih baik lagi. Terima kasih. Untuk seluruh ayah yang ada di luar sana, selamat Hari Ayah. Tetaplah menjadi ayah yang terbaik buat anak-anaknya kalian. Buat bapak saya dan juga seluruh bapak yang di luar sana, terima kasih telah menjadi cinta pertama buat anak-anak. Terima kasih telah membesarkan anak-anaknya sampai saat ini. Bapak juga paling pintar untuk menyembunyikan kesedihan, kesakitan, dan juga keterpurukan. Bapak, terima kasih. Selamat Hari Ayah sedunia. Jadilah Bapak yang punya misi terbaik untuk anak-anaknya. Semoga bapak-bapak di luar sana itu bisa mencintai dan juga membesarkan anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang luar biasa.